kita minta pandangannya nih Bang, dari seorang Pablo Benua, BMP, SH, seorang advokat, pengusaha sekaligus aktivis di media sosial. Ya, assalamualaikum. Setelah mendengar seluruh pendapat tadi, tanggapan Abang seperti apa? Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Shalom. Jadi saya kalau diminta pendapat soal ini sebenarnya udah berulang kali saya ucapkan di sosial media saya, di YouTube gitu ya, tentang pandangan-pandangan saya terhadap kasus tersebut gitu. Kita coba bisa lihat sama-sama mengenai judul hari ini gitu ya. Judul hari ini adalah apa? Rekayasa kasus Al Zaitun. Kepentingan siapa gitu. Tadi udah disampaikan oleh Bang Pigai gitu ya. Dia menyampaikan bahwa sejumlah pihak itu berupaya untuk menunggangi kasus tersebut untuk kepentingannya masing-masing. Tapi siapa itu kita nggak perlu sebutkan. Cuman untuk memperkuat argumen itu, saya mau coba membangun satu satu konstruksi begini. Hal itu bisa kita lihat dari tuduhan yang dilontarkan kepada Al Zaitun. Itu dulu. Yang pertama, seperti yang saya udah pernah sampaikan, ada orang yang menuduh bahwa Al Zaitun adalah pusatnya radikalisme. Kan begitu. Tapi di waktu yang bersamaan ada tuduhan yang mengatakan bahwa Al Zaitun ini toleransi yang dilakukan di sana itu toleransi yang kebablasan karena mengundang tokoh Yahudi dan sebagainya. Orang Kristen dan sebagainya. Ini kan dua hal yang sebenarnya kontradiktif. Lalu ada juga orang yang mengatakan Al Zaitun terafiliasi NII. Di waktu yang bersamaan orang mengatakan bahwa Al Zaitun adalah bentukan pemerintah untuk menghancurkan NII. Ini juga dua hal yang berbeda. Harusnya orang NII ini benci nih sama namanya sama Al Zaitun karena bentukan pemerintah, atau sebaliknya pemerintah benci karena dia NII. Yang mana yang betul? Kan begitu. Nah, dari hal ini menurut saya adalah konstruksi yang bisa kita yakini sebagai orang-orang yang berkepentingan berbeda berupaya menyerang Al Zaitun. Karena kalau kepentingannya sama, pasti serangannya satu. Kalau mau dibilang radikal, radikal aja. Tapi itulah menurut saya kedunguan yang dibangun oleh orang-orang yang punya kepentingan tadi. Tidak koordinasi mereka. Gak begitu. Mau nyerang orang tidak koordinasi. Kalau saya mau nyerang orang, saya koordinasi dulu. Nanti gua ngomong begini, lu ngomong begini ya. Besok lu ngomong begini ya. Itu koordinasi tuh. Jadi serangannya itu secara struktur, sistematis dan masif. Kalau ini saya bilang terstruktur tetapi tidak sistematis. Karena apa yang dilontarkan itu tidak sinkron. Bagi saya ini memalukan. Inilah yang membuat saya memalukan. Hal ini saya bilang bahwa fenomena yang terjadi di sosial media juga, di sosial media, di masyarakat saat ini. Coba kita perhatikan deh sama-sama. Saat ini orang ateis, ada orang ateis gitu ya. Dia dimusuhin, rame-rame dimusuhin, dibilang dia ini tidak bertuhan. Lalu orang sudah bertuhan, dimusuhin, katanya nabinya beda. Nabinya sudah sama, dia dimusuhin, katanya alirannya beda, mazhabnya beda. Mazhabnya sudah sama, dimusuhin, katanya pendapatnya berbeda. Nah, ini mau masuk tahun politik, mazhabnya sudah sama, alirannya sudah sama, semua sudah sama, pendapatnya sama, dimusuhin karena pandangan politiknya berbeda. Itu fenomena yang saat ini terjadi di Indonesia. Seolah-olah tidak bisa menerima pendapat orang lain, tidak bisa menerima satu perbedaan. Karena saya lihat di sosial media ini orang berupaya mencari apa ya bedanya nih orang sama kita. Yang dicari itu perbedaan. Harusnya kalau kita ingin membangun Indonesia ya kita harus bicara persamaan, bukan perbedaan. Karena kita lihat bahwa di dalam Pancasila sila ketiga itu, kalau kita bicara persatuan ya, gue yakin para pendiri bangsa membuat sila itu karena mereka sadar betul kita ini akan dilahirkan secara beragam di kemudian hari. Kita ini terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, sehingga dibuatlah yang namanya sila ketiga tuh, persatuan Indonesia. Kalau kita semua ini udah sama, ngapain lagi ada kata persatuan? Nggak perlu ada persatuan lagi, orang udah sama kok. Tinggal buat aja bisa dikatakan
Ya kita ini satu, gak perlu persamaan, kan begitu. Tapi karena pendiri bangsa sudah mengenal itu, dia sudah paham itu, maka dibuatlah konteks yang tadi itu, persatuan Indonesia. Sekarang orang berbondong-bondong karena perbedaan pendapat tadi ya, yang mana perbedaan pendapat tadi juga tidak menyentuh prinsip. Saya ingin katakan begini, setiap perbedaan pendapat di dunia ini, di dunia manapun, setiap perbedaan pendapat pasti menyinggung. Tapi bagaimana orang-orang menyikapi singgungan ini? Saya minta coba teman-teman bisa lihat itu tulisan meeting room. Warnanya bagi saya itu pink, merah muda. Tapi bagi orang yang mungkin menganggap warna itu merah, tersinggung dia. Apa seolah-olah gue yang buta warna gitu, atau gue yang nggak bisa mengenali warna, tersinggung dia. Itu kan pendapat. Sebagian orang saya bilang saya ini ganteng. Misalnya saya bilang saya ini adalah orang yang sangat ganteng, terganteng di dunia, misalnya begitu. Pasti ada orang-orang laki-laki terutama ya, enggak, gue lebih ganteng. Itu kan bentuk ketersinggungan. Itu adalah satu perbedaan pendapat. Atau sebaliknya ada orang yang bilang Pablo ini adalah lelaki yang jelek. Oh, istri saya tersinggung duluan itu, yang pertama tuh. Jadi itulah di Indonesia saat ini tidak bisa menerima pandangan orang lain, pendapat orang lain, tidak mampu menyerap perbedaan itu. Maka saya ingin katakan bahwa kalau kita mau menjadi Indonesia yang satu gitu ya, sebenarnya yang harus kita utamakan di kemudian hari, tadi saya setuju dengan Habib Fahri Al-Habsyi ya. Dia mengatakan, saya jujur dari apa yang dia sampaikan tadi, beliau sampaikan tadi itu ya, saya kebetulan mualaf tahun 2016 gitu. Kalau saya ketemu Habib Fahri Al-Habsyi di tahun 2009, 2010, saya mungkin mualafnya di tahun itu. Karena itulah yang sesungguhnya dibutuhkan Indonesia saat ini. Generasi-generasi bangsa membutuhkan itu saat ini. Ngapain kita gontok-gontokan? Yang ada kita tuh diketawain sama negara-negara luar tuh. Orang-orang luar tuh ngetawain kita. Lah lu nih pada berisik nih, urusan beginian doang nih. Pasti kita akan diketawain karena urusan hal-hal seperti itu gitu. Saya jujur sangat sesalkan gitu ya, sangat sedih sekali, apalagi media secara masif menayangkan ini berulang-ulang. Saya pertama ke Al Zaitun itu sebenarnya tahun 2011. Lalu karena saya tidak ada kepentingan apa-apa ya saya nggak ngurus-ngurusin tuh. Saya nggak tahu tuh apa itu santrinya, bagaimana pembelajarannya. Dan pada saat itu saya menjadi seorang non-muslim gitu. Lalu belakangan rame, saya datang ke sana. Pas saya datang ke sana, bagaimana alangkah menyedihkannya, banyak santri-santri itu datang kepada saya. Semua pada minta tolong, bang, tolong kami bang. Kami ini lulus sebenarnya sah nggak sih ijazah kami? Lalu ada santri perempuan tuh ngomong sama saya, bang, kacau nih. Saya pulang ke kampung pada saat itu, waktu baru-baru ini liburan. Dia disidang oleh DKM masjid. Oke, dia dipanggil sama RT RW. Pertanyaan pertama yang dilontarkan adalah, kamu masih perawan apa enggak? Coba. Sedih nggak kita mendengarnya itu? Anak umur 13 tahun ditanyain begitu. Secara psikologi itu sangat merusak mental si anak. Apa media-media itu tidak punya hati gitu? Orang-orang yang memberitakan soal Al Zaitun di luar sana tidak punya hati. Bagaimana dengan alumni-alumni ini? Datang melamar kerja. Ada yang kemarin dapat info saya, dia melamar kerja lalu ditolak karena dia lulusan Al Zaitun. Ada yang sudah bekerja, kontraknya tidak diperpanjang karena lulusan Al Zaitun. Lebih parahnya lagi nih ya, ada salah satu alumni, dia mau menikah. Calon mertuanya orang Pemprov, saya nggak perlu sebut tuh Pemprov mana tuh. Boleh nikah, tapi tinggalkan Al Zaitun. Yang minta itu adalah pimpinannya si mertua, calon mertua. Kalau enggak, jabatan kamu jadi korban.
Apa nggak sedih kita melihat itu? Maka saya memutuskan untuk membela Al Zaitun bukan hanya serta-merta karena saya melihat ini rame-rame lalu saya datang ujuk-ujuk begitu saja, tapi karena saya melakukan research. Kita lihat betapa sedihnya orang-orang tersebut yang membutuhkan pertolongan kita. Mereka tuh butuh support. Terlepas apapun yang dituduhkan, terlepas benar atau tidak, ya itu kita kembalikan ke proses hukum. Biarkan kuasa hukum dari Syekh Panji Gumilang untuk mengikuti itu. Tapi apakah mereka ini harus kita justifikasi begitu? Hanya gara-gara urusan perbedaan pendapat. Nasib begitu banyak orang harus dikorbankan. Itu yang membuat kita sedih terkait perbedaan pendapat. Kadang-kadang menggelitik di pikiran saya begitu. Saya pernah punya guru ngaji itu cerita sama saya begini. Di dalam Islam itu ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i. Asal muasal dari mazhab Syafi'i itu Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Betul begitu ya, Bib? Kalau salah saya mohon dikoreksi. Pada saat itu Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Kamu nih terlalu pintar. Kamu cari guru yang lebih pintar dari saya." Itu sempat dia mengucapkan begitu. Sehingga Imam Syafi'i membuat mazhabnya sendiri. Pertanyaan saya adalah, dari mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki ada perbedaan enggak? Tentu ada. Saya membayangkan kalau hari ini, di zaman ini, Imam Syafi'i hidup di Indonesia. Hidup di Indonesia saat ini. Mungkin hari ini orang beramai-ramai mencerca Imam Syafi'i dan mengatakan bahwa Imam Syafi'i melakukan penistaan agama. Karena hanya urusan perbedaan pendapat. Itu yang membuat saya tuh perlu rasanya kita ini sebagai orang-orang muda ini harus turun, harus datang ke sana gitu. Yang lucunya lagi banyak orang-orang yang bersuara menyatakan di sana sesat, tapi tidak pernah datang. Ya kan? Ada orang yang mengatakan bahwa Panji Gumilang itu menyebut Al-Quran karangan manusia. Saya kemarin di TV One, saya sampaikan kepada TV One tuh, kalian sebagai media bertanggung jawab, kalian keluarkan tuh mana yang kalian sebutkan bahwa Panji Gumilang sebut Al-Quran karangan manusia. Kalau hari ini kalian bisa keluarkan itu, maka hari ini juga saya bela kalian. Tidak ada satupun media yang berhasil mengeluarkan itu. Karena bukan itu jawabannya. Karena bukan itu pernyataannya seorang Panji Gumilang. Saya tahu betul gitu. Yang diucapkan Panji Gumilang adalah dia mengucapkan surat Al-Baqarah awal ya. Lalu dia sudah mengucapkan surat Al-Baqarah, dia menyampaikan bahwa ini kalam Nabi, bukan kalam Allah. Melalui yang didapatkan oleh Nabi melalui wahyu ilahi. Dia pertegas bahwa dia tidak menghilangkan eksistensi Allah di sana. Dia tidak menghilangkan eksistensi ketuhanan di sana. Setahu saya nih, dalam saya semenjak saya menjadi seorang muslim, guru-guru saya sering mengajari saya, termasuk kita sering sharing juga bersama dengan Habib Fahri Al-Habsyi. Di dalam kita mengenal agama Islam, harus kita munculkan dua perspektif. Dan sering ada dua perspektif yang muncul. Yaitu satu perspektif iman, ada yang kedua perspektif logis. Kalau kita bicara perspektif iman, saya ambil contoh kecil. Kenapa babi haram? Kenapa babi haram? Orang yang perspektifnya iman akan mengatakan begini, udah nggak usah ditanya. Allah perintahkan itu ya kita ikut. Guru-guru saya perintahkan itu ya saya ikut. Nggak perlu ditanyakan, karena Allah menguji kita. Itu perspektif iman. Salah nggak? Enggak. Itu betul. Itu baik. Ada perspektif logis. Perspektif logis, kenapa babi itu haram? Karena Allah sudah mengetahui dampaknya kalau kita memakan babi, bisa menghadirkan penyakit A, penyakit B, penyakit C dan lain-lain. Apakah itu salah? Enggak, itu baik juga. Sehingga di sana timbul dua perspektif. Nah, hari ini kita bicara tentang apa yang diucapkan oleh Panji Gumilang terkait dengan Al-Quran adalah kalam Allah atau kalam Nabi.
Orang yang mengatakan bahwa Al-Quran kalamnya Allah, salah nggak? Enggak, benar. Memang asalnya dari situ. Tapi kalau orang mengatakan itu menjadi Al-Quran adalah kalamnya Nabi, salah nggak? Enggak juga. Karena bisa bisa dipaparkan secara konstruktif, secara logis. Saya pernah sampaikan di sejumlah media, saya katakan begini, apa sih artinya Al-Quran? Al-Quran itu setahu saya dari bahasa Arab ya, itu artinya adalah bacaan. Bisa adanya bacaan karena ada tulisan. Lalu siapa yang menulis Al-Quran? Yang menulis Al-Quran adalah 4 sahabat Nabi. Oke? Karena pada saat itu diceritakan bahwa Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis pada saat itu. Lalu dibantu oleh 4 orang sahabat Nabi. Pertanyaan berikutnya adalah, wahyu atau firman Allah itu turun kepada Nabi apa turun kepada sahabatnya? Orang menjawab bahwa itu turun kepada Nabi. Nah, pertanyaan saya, Nabi menyampaikan nggak ke 4 sahabatnya? Disampaikan. Pada saat itu Nabi berucap nggak? Berucap. Ya terus apa masalahnya? Artinya kedua hal tersebut tidak bisa dipersalahkan. Dari perspektif iman, ya kita secara iman kita akui bahwa itu adalah kalamnya Allah. Al-Quran turun jelas dari Allah. Eksistensi Allah di situ sangat kuat. Dari segi logis kita bisa paparkan secara konstruktif, dan kita juga tidak menghilangkan eksistensi Allah. Di situ kita juga tunjukkan bahwa asalnya Quran itu ya dari Allah. Terus apa lagi? Bayangkan kita apa nggak diketawain sama orang-orang yang ada di luaran sana? Ya gara-gara cuman bahas siapa yang mengucapkan doang, kita hari ini jadi ribut seperti ini. Gara-gara Al-Zaitun. Itulah yang membuat kami sebenarnya, saya gitu ya, mengajak teman-teman, yuk kita luruskan. Saya tadi awal ketemu dengan Habib juga saya sampaikan, Habib, kritik keras Al-Zaitun. Sampaikan, kalau ada yang salah, sampaikan dengan cara yang baik. Maka Habib tadi bilang, oh kita harus tabayun. Kalau urusan ini, saya datang. Itu yang tadi disampaikan oleh Habib. Ini baru yang namanya ulama yang baik, yang bisa menuntun umat. Contoh yang baik kepada generasi bangsa. Tidak main asal tunjuk, lu benar, lu sesat. Gua paling benar di dunia ini, nggak ada begitu. Maka saya dari kasus Al-Zaitun ini, jujur saya banyak belajar bahwa ternyata di Indonesia ini masyarakat banyak yang belum mampu menerima perbedaan pendapat karena kurangnya atau minimnya pendidikan secara logis diterapkan di dalam setiap kurikulum pendidikan yang berlaku di Indonesia. Harusnya itu diterapkan dari mulai kecil. Logical fallacy itu harus ditanamkan kepada seluruh anak-anak mulai dari SD, SMP, itu harus terus ditanamkan. Sehingga pada saat mereka sudah dewasa tidak meributkan hal-hal yang remeh-temeh begini gitu. Maka saya meminta kepada Bareskrim di sini juga perlu untuk berhati-hati dalam menangani perkara tersebut. Banyak orang yang sekarang mencoba untuk mengintervensi Bareskrim dengan cara melakukan demonstrasi, berteriak-teriak. Media setiap hari seperti minum obat pagi, siang, sore, malam, menyebut Al-Zaitun sesat, Al-Zaitun menistakan dan sebagainya. Oke? Sekarang ada 2 persepsi di mata masyarakat tentang penanganan perkara Al-Zaitun. Masyarakat mengatakan bahwa kalau sudah viral biasanya Bareskrim baru jalan. Itu kan biasa itu. Polisi baru bisa bergerak kalau sudah viral. Itu persepsi yang pertama. Persepsi kedua, kalau sudah viral, maka polisi akan berupaya mencari mana yang tepat untuk menjalankan perkara tersebut, untuk memuaskan hati masyarakat. Ada 2 persepsi di sana. Pertanyaan saya, yang mana yang mau dipakai Polri? Tentu tidak dua-duanya, karena dua-duanya ini jelek. Maka saya ingin menyampaikan bahwa Polri di sini diuji, penyidik diuji, sehingga perlu untuk berhati-hati. Gunakan ahli yang benar-benar ahli
yang benar-benar mengerti dan terima masukan ahli dari tim kuasa hukum. Karena pasti masing-masing ahli punya pendapat yang berbeda. Sehingga saya kira kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan kalau seandainya hari ini perkara Al Zaitun nanti semuanya sudah selesai, ini menjadi satu titik balik. Titik balik Indonesia memulai peradaban toleransi yang baik dan benar. Itu kurang lebih itu aja dari saya. Thank you. Oke, terima kasih sudah hadir di meeting room hari ini. Dan terakhir, ayo kita kembalikan permasalahan Al Zaitun ini ke proses hukum yang sebenar-benarnya. Stop pemberitaan tidak benar, stop persekusi Al Zaitun. Terima kasih, selamat malam semuanya.